Jangan di depannya dong. Anggota DPR berapa, Pak? Direktur Utama PT Basis Utama Prima atau BUP Muhammad Yusrizky menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan Tower BTS oleh Kominfo. PT BUP ternyata adalah milik suami Puan Maharani, Happy Hapsoro. Dalam dokumen Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Happy Hapsoro menguasai 99,99% PT BUP. Melalui PT Basis Utama Prima, Happy Hapsoro menguasai bisnis lain seperti properti, perhotelan hingga energi. Kejaksaan Agung mengaku membuka peluang akan memeriksa suami Puan Maharani selaku pemilik perusahaan. Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Pak Basuki sempat bilang ada data atau rekaman data yang akan dibawa hari ini. Data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, pihak Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Kemarin Presiden Prabowo Subianto di istana telah bertemu dengan berbagai investor top global, teman-teman. Salah satunya adalah investor Amerika Serikat, ini AS, Bapak Raymond Thomas Dalo atau Ray Dalo, yang menyoroti berbagai tantangan di era kepresiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, teman-teman, di sini Bapak Raymond ya, Ray Dalio ini mewanti-wanti kepada Pak Prabowo untuk berhati-hati soal korupsi. Karena kalau misalnya negara sebesar Indonesia yang mempunyai harta kekayaan melimpah, baik itu kelautan, perkebunan, mineral, ini tidak dikelola dengan baik, maka walaupun kekayaan melimpah ini tidak akan bisa membuat Indonesia menjadi Indonesia maju atau Indonesia emas yang memang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo Subianto. Bisa kita bayangkan, teman-teman, kita punya gunung emas, tapi karena pejabatnya korupsi, Indonesia hanya mendapatkan 1%, 2%, 3% dari emas yang segunung itu. Dan ya, rakyat juga tidak bisa menikmati harta kekayaan negara ini. Beda kalau misalnya kayak Brunei, teman-teman. Ini punya kilang minyak dikelola oleh kerajaan dan hasilnya juga diberikan oleh kerajaan kepada rakyat-rakyatnya. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan itu yang kita juga inginkan. Ini Indonesia yang juga bisa mensejahterakan rakyatnya. Bukan saja, teman-teman, menuntut rakyat untuk membayar pajak, menuntut rakyat untuk tunduk terhadap hukum, tapi para pejabatnya malah melakukan tindak pidana korupsi atau tipikor. Terkait tindak korupsi yang memang sangat marak di Indonesia. Yuk teman-teman, kita simak juga respon dari Presiden Prabowo Subianto. Bersih-bersih yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan isapan jempol biasa. Pasalnya pemberantasan korupsi di era Prabowo semakin gencar, seperti pengungkapan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah. Hal ini disampaikan dalam pembahasan diskusi publik bertajuk Bersih-bersih di era Prabowo. Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, menyebut bersih-bersih dilakukan atau diperlukan karena pemerintah saat ini memerlukan anggaran yang besar untuk menjalankan programnya. Sehingga Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada oknum yang mau mengeruk keuangan negara. Selain itu, Boni juga mengatakan untuk menjalankan bersih-bersih diperlukan peran dari seluruh pihak dan lembaga, termasuk para penasehat Presiden atau Watimres. Operasi bersih-bersih dalam konteks anti korupsi ini kan untuk mengembalikan aset negara yang diambil secara ilegal, dan juga ini akan menutupi banyak lubang ke depan hilangnya kekayaan negara karena mismanagement oleh para pejabat publik ataupun oleh kelompok-kelompok swasta yang berurusan dengan keuangan negara. Jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi. Jangan di depannya dong. Anggota DPR berapa, Pak? Direktur Utama PT Basis Utama Prima atau BUP Muhammad Yusrizky menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan Tower BTS oleh Kominfo.
PT BUP ternyata adalah milik suami Puan Maharani, Happy Hapsoro. Dalam dokumen Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Happy Hapsoro menguasai 99,99% PT BUP. Melalui PT Basis Utama Prima, Happy Hapsoro menguasai bisnis lain seperti properti, perhotelan hingga energi. Kejaksaan Agung mengaku membuka peluang akan memeriksa suami Puan Maharani selaku pemilik perusahaan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus, Kuntadi, memastikan pihaknya akan mengusut seluruh pihak yang memang terlibat dalam kasus tersebut. Meski begitu, pihaknya akan tetap bertindak berdasarkan alat bukti. Pernyataan itu disampaikan oleh Kuntadi setelah Dirut PT BUP menjadi tersangka ke-8 kasus bakti Kominfo. Dalam kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020, salah satu yang dijerat sebagai tersangka adalah Sekjen DPR Indra Iskandar. Ketua KPK Setio Budianto bilang KPK akan menuntaskan kasus dugaan korupsi di DPR tersebut. Setio mengakui ada sejumlah kendala saat menangani kasus tersebut sehingga butuh waktu bagi penyidik untuk menyelesaikannya. Setio bilang saat ini KPK masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP sehingga penahanan kepada 7 tersangka belum dapat dilakukan. Masalah pembagian perkara saja di Satgas saja, mungkin karena Satgasnya itu saya baru cek juga tadi ke Satgasnya, ini ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi dari sifatnya hanya pilih saja lagi Satgas karena Kasus yang ditangani KPK terkait proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR tahun anggaran 2020 yang mencapai 120 miliar rupiah. Di antaranya dalam pengadaan kelengkapan ruang tamu dan kamar tidur, termasuk salah satunya gorden. 2 kompleks rumah jabatan anggota DPR yang disidik KPK berlokasi di Kalibata dan Ulu Jami. Keduanya berada di Jakarta Selatan. Nah, teman-teman, jadi yang jelas di sini para investor memang menginginkan suhu iklim yang stabil, tindak pidana korupsi juga diberantas. Karena kalau misalnya tindak pidana korupsi tetap menjamur, maka akan sulit. Akan membuat para investor ini berpikir ribuan kali untuk menanamkan modalnya, menanamkan uangnya di Indonesia. Kita tahu teman-teman, nanam modal di Indonesia sudah susah, sudah ditanam ini malah diganggu juga oleh ormas di lapangan yang ya memungut pungli dengan ya seperti itulah teman-teman di lapangan ya. Takutnya nanti ada juga nih ormas yang mungkin marah-marah di kolom komentar. Ya mungkin saya ya mungkin seperti itulah teman-teman. Jadi yang jelas Pak Prabowo harus mendengarkan ini saran dari para investor. Mudah-mudahan Pak investasi di Indonesia juga terus berkembang biar Indonesia bisa menjadi negara maju. Mungkin itu informasi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.